nggak tahu karena kamu bilang kamu kritis tapi tipikal yang apa sih namanya? Kamu suka lupa ya, benar ya? Suka lupa dengan teori dasar. Ya. Nah, sehingga hal itu tuh gimana sih supaya aku bisa nggak lupa dengan hal gitu gitu. Itu sih. Jadi cara mencari metode belajar itu adalah dengan mempertanyakan permasalahan yang ada pada diri kita. Misalnya aku tipikal yang suka lupa dengan materi, gimana caranya supaya aku bisa ingat ya materi yang ituan kayak gini gitu. At least satu formula aja gitu. Oh ini deh kan, oh iya, oh ini kan. Gitu. Karena memori manusia itu kan semakin diasah semakin bagus ya, semakin keinget. Oh ini tuh begini. Iya. Itu yang dikontekskan ke sana sih atau kan fokus tuh. Nah, fokus kamu bermasalah kadang. Karena aku nggak tahu kenapa. Apakah kamu sudah terbiasa dengan multitasking? Coba aku tanya. Apakah kamu udah terbiasa dengan multitasking? Enggak juga sih. Kalau misalnya kamu terbiasa dengan multitasking, itu nggak apa-apa. Dengan catatan, kamu menganggap itu tuh sudah biasa dan itu tuh udah aku bisa kok multitasking gitu, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan cowok ya, karena ini udah berdasarkan penelitian juga, kebanyakan cowok itu nggak bisa multitasking dia. Nah, kalau cewek bisa. Itu penelitian di sana. Lalu konteksnya lagi juga dengan uh, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu kurang fokus gitu. Karena gini, sebelum kamu ini aku ngajar juga anak yang sebelumnya dan itu juga sangat sangat low, benar-benar low banget. Tapi dia di bidang kimia ya. Jadi cara pengajarannya adalah dengan banyak case, banyak kasus. Gitu. Jadi kayak kita banyak studi kasus karena tipikal dia belajarnya lurus nggak bisa nih kayaknya tipikal. Jadi dia akan dibentukkan dengan kenapa ini. Nah jadi itu dibangun analytical thinkingnya. Ini sama kayak dirimu, dibangun analytical thinkingnya juga. Sama konsep hitungan matematika dasar. Itu juga mempengaruhi. Itu ya. Karena gini, kamu kan minta lagi UTBK nih. Ya. UTBK tuh ada dua, pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Yang itu semuanya butuh hitungan. Ya. Kalau yang lain enggak. Oke, yang lain enggak. Itu kamu bisa abaikan bisa amanin. Tapi sekarang kamu setelah les ini kamu berpikir sendiri kayak apa ya yang harus cara aku buat bisa belajar hitungan ini. Iya. Oke. Nah, ini bentuk matriksnya matriks 2x3. Nah, biasanya 3x2 sih, karena kan baris duluan ya. Dan, nah di matriks ini ternyata ada A11, ya kan? A11 berarti barisan pertama dan kolom pertama, yaitu ini. A11 itu 1 berarti. Kemudian A22 berarti baris kedua. Ini tahu ya, ini baris itu ke kanan, kolom itu ke bawah. Kolom itu kayak gini, ke bawah. Baris itu ke kanan. Konsepnya itu dulu. Berarti di sini 2. Jadi 1 tambah 2. Nah, min A13. A13 baris ketiga berarti baris ketiga baris ke-1 ya, baris itu yang ini ya. Baris ke-1 kolomnya ketiga. Yang ini kolomnya ya. Berarti kan yang 4 ini. Baris ke-1, ini baris namanya, berbaris kan. Nah, ini kolomnya ke bawah. Kolom. Kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Udah? Paham sejauh ini? Iya. Terus ini min, terus ini 4. Nah, coba kamu tambahin dulu hasilnya berapa tuh? Kenapa kayak gitu bentuknya? Kenapa kan baris kolom 3 kolom 2 baris kan? Itu penambahannya kenapa kayak gitu bentuknya? Penambahan apa?
Kenapa 1 tambah 2 tambah kayak melengkung ke bawah polanya? Loh, emang kan kolom itu kan ini kolom namanya. Ini kolom, ini kolom. Ya, Dan baris itu yang kamu pernah baris upacara kan? Itu baris ke kanan. Itu baris namanya. That's why matematika itu real concept. ya bukan, tapi maksudnya Kak, Kenapa kamu mikir tuh kenapa jawabannya 1 gitu? Ini kan berarti kenapa kan 1, 2, A 4? 1 berarti ini baris. Namanya ini baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama kan 1. Ini kan. Inilah yang namanya Oh, baris kita pertama. ngikutin. Iya. Kita tuh ngikutin apa yang di sini. Kenapa A11? Karena baris pertama, berarti dia tuh mintanya A11. Berarti baris pertama, kolom pertama. Itu 1 nilainya. Sudah. Oh, oke. Baris kedua, yang kedua itu kan baris kedua, kolom kedua. Ya 2, yang 2 di bawah. Yang ini, yang kulingkarin tuh. Ini berarti. Oke. Udah. Baris pertama, kolom ketiga, min 4 dong. Enggak, minus 4. Karena kan di sini minus dikurang 4 kan gitu. Berarti hasilnya berapa? Karena A dan minus 4-nya juga jadi minus. Kan itu minus 4. Ini kan minus nih. Iya ya. Ngikutin itunya kan. Iya. Ya. Oke, nah terus habis itu Udah, tinggal tambahin berapa. 1 tambah 2, 3, 3. Min 1. Udah. Udah itu ternyata matriks. Jawabannya. Oke. Nah, Ayo, ada yang mau didiskusikan? terus habis itu diapain? Udah jawabannya itu. Min 1. Terus kamu meminta apa? Kan ditanya nilai A11 tambah A22 tambah min A13. Oke, jadi ini udah selesai nih gini caranya. Ya udah, oke. Oke, enggak. Sekarang aku pengen nanya. Kamu dalam melihat matematika tuh kamu tahu nggak yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang ditanya apa, pernyataannya apa? Di soal ini. Jadi ditanya nilai dari A11, maksudnya A1 itu kolom 1 Nah, baris yang 1. maksudnya yang pertanyaan apa, terus yang pernyataan yang mana, ataupun yang clue-nya yang mana? Tahu? Ya itu clue-nya A11. Artinya dari Itu kan ini bukan A nih. clue. Itu bukan clue. Ini pertanyaan namanya. Jadi makanya dalam satu soal itu kan pasti ada pernyataannya, ada pertanyaannya apa. Nah, pernyataan itu yang ini clue-nya. Ini pernyataan atau clue-nya. Mana yang pertanyaannya? Ya ini. Lagi. Nah, nanti pertanyaannya nih. Berarti sudah Kak, gitu aja. Terus kamu mau ngapain lagi kalau udah itu jawabannya? Pertanyaan aku kembali ke kamu. Kenapa? Karena kamu nggak tahu yang ditanya itu apa. Ini loh yang ditanya. Maka kita udah dapat kan nilai A11 itu 1, A22 itu 2, ini min 4. Selesai jawab min 1. Duduk manis kamu. Sama nomor 2 sekarang aku tantang kamu, Mak. Yang pertanyaan yang mana, yang hulunya yang mana? Coba. Apa? Nomor 2 sama Nomor dengan 2. cara yang sama. Aku pengen tantang kamu tahu nggak pernyataannya yang mana, yang hulunya yang mana, pertanyaan yang mana? Jadi yang pertanyaannya itu R pangkat T sama dengan P lagi P min Q. Nilai 5x min 4 yang memenuhi adalah itu pertanyaan. Ya,
Nah, terus habis itu clue-nya itu yang angkanya yang 2Y min 2 1 Y min X yang dalam kurung tuh apa tuh clue-nya. Pernyataannya apa ya? Pernyataannya itu ya yang diketahui kan yang enggak, pernyataannya ya kita bikin jawab. Pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya yang 5X min 4Y memenuhi adalah itu. Yes. At least itu dulu yang harus tahu. Karena pasti ada clue, ada pernyataan, ada hal yang lain. Itu matematika di situ. Tugas kamu adalah nyari X berapa, Y berapa. Udah ketemu Kak, mau ngapain lagi? Masukin nilainya. Udah ketemu Kak, apalagi? Sudah stop, ngapain? Kan kamu udah menjawab pertanyaan. Itu Oke. maksudnya. Yes, it. Nah, jadi itu dulu. Ya, itu dulu yang aku mikir fix dari sekarang konsep dasar itu lah. Ya, kayak kamu dari itu dulu. Oh, dari soal itu pasti ada pernyataan. Enggak matematika doang sih sebenarnya. Semuanya juga gitu. Pasti ada yang ingin tanyain apa. Nah, karena ini materi, matriks P, Q, R, dan ini adalah clue-nya, R ditranslasi dengan P kurang Q. Kayak gitu. Itu konteksnya di sini. R-nya di translasikan gitu. Maka kita akan melihat di sini ketika R-nya T berarti kan R-nya itu min 2 min 2 min 6 min gimana sih? Sorry tadi saya nyatat apa? Min 2 6 nyatatnya nanti. Aku kasih paste gitu. Oke. Jangan sampai nyatat sampai ini. Apa tadi? R-nya berarti min 2 6 min 6 1. Itu R-nya. Ketika ditransfer berarti dia dibalik dia. Ya. Ketika dibalik min 2 min 6 6 1. Ini kan? Ya. Ketika dibalik itu maka min 2 dengan 1 tetap, berarti ada dengan situ itu tetap. RT-nya itu berarti min 2 dengan satunya tetap, tapi yang berubah makna itu adalah minusnya. Minus 6, yang sini jadi min 6, nah ini jadi 6 positif. Oh, dibalik. Ya, karena dibalik. Itu aturan pembalikannya. Sudah, P kurang Q. Ini kita udah tahu nih, matriksnya di sini berarti min 2, min 6. Ada, coba boleh 6. bikin halaman lain nggak? Yang halaman polos kayak biasa. Biar nggak kecampur sama nomor 3. Tapi sebelum ini kamu ada baca-baca matriks tentang apa-apa gitu? Belum. Kamu gini, kalau kamu nggak tahu itu kamu tipikal yang pasrah aja gitu berarti ya. Ya udahlah nanti dibahas juga. Atau gimana? Iya, terus andai kata saya belajar sendiri juga apa ya, susah ngertinya. Lebih saya dari dulu lebih kalau dijelasin belajar sama juga nggak bisa. apa? Kalau belajar ke YouTube juga nggak bisa. Kurang masuk, kayak apa ya, kan kalau sama kakak kan masih bisa ditanya-tanya gitu kan. Jadi saya masih nah kalau di YouTube kan langsung ngejelasin step by step. Nah, saya kadang-kadang ada yang kelewat atau nggak mudeng gitu, entah kenapa. Terus kamu yang belajar yang teori itu kok bisa, kenapa, gimana? Cara yang sama? Apa-apa? Belajar teori yang bukan matematika kamu bisa itu dengan cara belajar yang sama? Enggak, kalau itu saya dijelasin, tapi kan soalnya nggak ribet, nggak hitung-hitungan, jadi saya langsung ngerti aja gitu. Nggak, kalau selain matematika
baca aja juga udah bisa selain matematika. Soalnya Apa kan karena nggak perlu trigger apa? buat takut duluan kali ya? Iya kayaknya. Enggak. Soalnya dulu saya pernah coba terus nggak paham-paham juga ujung-ujung. Pernah nyoba lihat di YouTube terus nggak paham sama sekali soalnya kayak ada yang kelewat aja gitu. Kamu ngelihatnya itu dalam durasi normal atau gimana? Normal, tapi ya susah paham aja. Hmm. P-nya Oke, 2Y. Sebutin P-nya berapa sih? saya buka dulu. P min Q. P itu 2Y min 2 1 Y min X. Iya, P itu sama dengan 2Y min 2 ya. iya 2Y min 2 1 Y min X. 1Y min X. Yang Q-nya X tambah 3, Ini X tambah 3 4 min 5 min 2. min 5, min 2. R-nya R min 2 6 min 6 1. oke. Clue-nya kan R. Ini transport kan ke P dikurang Q ya. Ya kan? Iya. Berarti kita cari R transportnya tadi udah dapat kan? Oh, nilainya adalah dibalik. Tapi yang A dengan D-nya enggak. Tinggal min 2, min 6, 6 sama 1. Sama dengan P-nya. P-nya dikurang Q. Berarti P dikurang Q. Nah, P dikurang Q. Nilai P dikurangin dengan Q. Kita masukin dulu nilai P-nya. P itu kan 2Y min 2, 1, Y kurang X. Kurang X tambah 3, 4, min 5, min 2. RT 2Y min 2. Oke, pada pada gini. Udah? Nah, Iya. setelah itu makanya kalau matriks itu fair ya. Dia kalau ngurang sama yang pojok sama pojok, atas sama atas, bawah sama bawah gitu. Nah, di sini berarti tetap sama, min 2, min 6, 6, 1 sama dengan, nah ini 2Y sama dengan X3 ini berarti dikurangnya. Karena kan pojok sama pojok. Berarti 2Y dikurang X tambah 3. 1 dengan min 5. Ini. Berarti 1 dikurang kurung min 5. Di matriks emang harus jeli. Nah, pojok kanan atas min 2 dengan 4. Berarti min 2 dikurang 4. Y kurang X dengan min 2. Fokus ya, jangan sampai nanya nanti ya. Y dikurang X dalam kurung minus minus 2. Nah, berarti ini penyelesaiannya dulu. Nah,
Ada yang tanyakan? Jadi kan dibalik tadi kan min 6 sama 6 dibalik. Nah, terus kita kali lagi kayak gini, kita kali yang sama kita kali sama angka yang posisinya sama terus disatuin. Nah, oke, terus habis itu. Udah. Berarti kan kalau ini kita di min selesai, ya. harus min sama min kan berarti. Min 2 karena disuruhnya kayak min Q jadi di min semua ya. Iya, kan kurang. Makanya fair dia kalau si itu. Min 2, min 6, 6, 1 sama dengan 2Y dikurang X sama 3. Berarti ini jawabannya. 2 dikurang X dikurang 3. Nah, 1 kurang 5. Berarti kan tuh. Ini kan sama dengan 6. Kadang min ketemu min positif. Nah, kemudian min 2, min 4, min 6. Nah, Y dikurang X kurang 2. Berarti Y dikurang X ditambah 4. Sudah. Ini deh penyelesaiannya. Selanjutnya, baru kita pasang-pasangkan ke dia. Nah, ini benar nggak? 6 dengan 6. Benar ya? Kan sama dengan tuh. Itu kan ini oke. pojok Jadi kiri bawah. Apa? Ya kan? Ini kan pojok kiri bawah. Maka itu fair. Tempatnya di mana sama di mana gitu. Penambahnya gitu. Nggak boleh ngalur ngidul oh 6 tambah 1 nggak bisa. Oh, ini jadi kita kayak pokoknya kita jumlahin kayak biasa. Kayak min 2, min 4 jadi kayak ditambah. Tetap min 4. Oh iya, kan min 2 kurang 4 kan 6, min 6. Oh ya, kita jumlahin kayak biasa. Oke. Iya. Pokoknya yang penting itu kamu tahu posisinya aja. Min 2 ini pojok kiri atas, min 6 ini pojok kanan bawah, sama pojok yang di sini bawah gitu. Sama dia. Benar, makanya sama kan dengan 6 sama kan? Yang atas min 6 sama min 6 kan di sini. Kan sama dengan di sini konteksnya. Makanya sama nilainya. Berarti min 2 ini posisinya sama dengan 2Y dikurang X kurang 3. Maka kita buat dapat persamaan tuh. Min 2 itu sama dengan 2Y kurang X kurang 3. Itu dulu. Min 2. Oh, maksudnya sama yang posisinya sama. Iya, emang harus posisinya sama. Makanya aku bilang tadi, camkan dalam mata kamu untuk matriks lihat posisinya mana. Jadi jawabannya ini. Belum, jangan sampai jawaban dulu. Ini kan baru dari persamaan. Ini 1 itu dengan yang ini berarti. 1 itu sama dengan Y dikurang X tambah 4. Udah paham video ini? Iya. Oke. Udah? Iya. Nah, sekarang baru kita samakan. Berarti min 3 kita buat kiri. Kan? Ini kita buat jadinya min 2 ditambah 3. Kenapa ditambah? Karena min 3-nya pindah ke sebelah kiri. Makanya jadi min menjadi positif. Sama dengan 2Y dikurang X. Sama dengan, ini kan min 2 tambah 3. Jadi 1. 1 sama dengan 2Y kurang X. Nah ini 4-nya yang pindah ke kiri.
sama. Dia 1, 4-nya awalnya positif, pindah ke kiri jadi negatif. 1 kurang 4 sama dengan Y kurang X. 1 kurang 4 min 3 sama dengan Y kurang X. Kamu jangan sampai nyata dah. Lihat ininya konsepnya. Berarti ada dua pertama nih. Yang pertama adalah 2Y dikurang X sama dengan 1 dengan Y dikurang X sama dengan min 3. Nah, ternyata ada yang sama. Kita selesaikan pakai eliminasi. Kita tambahin nih. Karena kalau ditambahin X-nya hilang. Min X tambah min X. Dikurang, ding. Sorry. Kita kurang ya. Karena kalau kita kurang, X-nya hilang nanti. Coba. 2Y dikurang Y. Ya kan yang mau nih. 2Y dikurang Y. Hasilnya adalah Y. Kan? Min X dikurang. Bentar. Sorry. Halo, Pak. Itu yang min 2. Yang 2Y itu kenapa jadi kayak gitu? Kenapa jadi min 2 plus 3 sama dengan 2Y min X? Gimana? Itu yang min 2 plus 3 sama dengan 2Y min X. Jangan sambil nyatat ya. Hah? Nggak ketinggalan ya, Kamu? Nggak sambil nyatat kan? Enggak. Gimana tadi? Kok bisa gitu? Min 2 tambah 3 ini. Iya. Pindahin ke sebelah. Ini pindah ke sebelah. Angka sama di angka. Pindah ruas. Ini juga sama pindah ruas. Terus apa lagi? Coba ini video deh. Dipindah ruas satu-satu. Itu yang 2Y min X itu apa? Yang 1 sama dengan 2 min Y min X. 1 min 4 sama dengan sini. Persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke. Udah? Oke. Coba ditelusin dulu deh sampai kamu paham. Enggak, tadi penjelasannya gimana sih bagian ini? Yang lainnya oke, bagiannya oke, ngerti. Tapi bagian ini tadi gimana? Sorry yang ini kan yang bagian akhir kan, 2Y kurang X sama dengan 1. Y kurang X sama dengan min 3. Terus di sini min. Iya, nih yang ini, yang dipindah ruas. Cara kerjanya gimana sih? Kan min 3-nya pindah ke sebelah kan. Makanya minusnya jadi positif kan ini. Kamu tulis ulang, berarti min 2 tambah 3 sama dengan 2Y kurang X. Oke. Makanya 2Y kurang X, min 2 tambah 3 kan 1. Makanya ini ada. Jadi kita proses tadi. Nah, habis itu penjumlahannya kita pindah ruas semuanya. Proses matematika itu pasti ya. Selalu pasti, aku bilang. Dia akan mencari sesuatu yang bisa disederhanakan. Konsep penyederhanaan itu penting. Sederhana. Kalau ada angka sama angka pasti dikelompokin, sukuin. Oh nanti X ketemu X ada, oh X sama X digabungin. Y ketemu Y sama digabungin, kayak gitu dia. Oke. Lanjut. 2Y kurang X sama dengan 1, perhatikan baik-baik. Y kurang X sama dengan min 3. Nah, ini harus dikurang, karena aku pengen menghilangkan X-nya. Jadi biar min X, ini ya, ini tuh. Karena kan kita kurang nih, 2Y kurang Y sama dengan Y. Kan 2Y dikurang Y. Ya kan? Nah, yang atas ini X dikurang min X
dikurang X. Min X dikurang X. Ini kan sama dengan min X tambah X. Sama dengan 0. Hanya nggak ada X-nya di sini. Nah, sama di sini juga 1 kurang 3. Berarti 1 kurang 3. Berarti 4 dong. Alias 1 tambah 3 kan, ini min ketemu min positif. Maka Y-nya 4. Oh, kita jumlah dari atas ke bawah. Itu namanya sistem eliminasi. Oke. Oke. Halo. Nah, kalau Y-nya 4, berarti kalau kita buat masuk ke sini, Y-nya 4, berarti Y dikurang X sama dengan min 3. Ambil salah satunya aja. Y kurang, ambil yang ini. Y kurang X sama dengan min 3. Apa? Y sama dengan Y kurang X sama dengan min 3. Maka Y-nya kan udah dapat 4 tuh. Dapat nilai Y-nya 4. Berarti Y-nya 4. Masukin sini nilainya. Kan Y kurang X sama dengan min 3. Berarti Y-nya 4 dikurang X sama dengan min 3. Jadi ini pindah ruas lagi nih. 4 karena min 3 ke kiri jadinya positif. 4 ditambah 3 sama dengan min X pindah ke kanan jadinya adalah positif X. Berarti nilai X itu adalah 4 tambah 3 7. Berarti udah dapat Y-nya 4, X-nya 7. Selanjutnya adalah pertanyaannya apa? Kan kita mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya apa emang? Ya min X. Pertanyaannya adalah ini tanyain apa? Oh, ntar, sorry. Sorry, sebentar. Itu yang 1 min 3. Oh ya. 4. Kamu pas aku jelasin tuh kamu nggak ngikutin ya arahnya gitu. Atau kamu malah melamun kemana-mana? Enggak. 4 itu kan dari atas. Oh ya, 4 dari atas. 3-nya itu diambil dari yang bawah. 4 tambah 3. 4 tambah 3. Yang ditanya apa coba dari soal? Oke. Yang ditanya dari soal. Oke. Dan, ini belum selesai. Kan udah dapat itu. Nilai 5X min 4Y yang memenuhi adalah 5X ditambah 4 Y. min 4Y. 5X min 4Y. Nilai X-nya udah ada? Hah? Nilai X-nya udah ada kan? Udah ada. Udah nilai Y-nya udah ada? Y-nya belum. Dari mana Mas? Belum. Ada. Sorry. Udah ada. Y-nya 4. Oke, sekarang coba aku tantang kamu nyari 5X kurang 4Y berapa nilainya? Coba. Dan 5X kurang 4Y itu berapa? Jadi 7 kurang 4 kan? 5X kurang. Halo? 4Y. 5X. Perhatikan. Berarti 5X kurang 4Y. 5X kurang 4Y. Iya, X-nya kita pakai yang angka 7 itu kan? Iya. Y-nya itu 4. Jadi
Baik, berarti 57 kurang 44 gitu. Kok 57? Jadi gimana sih? Kan 5x. X-nya 7. Nah, itu angkanya dikemanin lagi, ditambahin aja gitu apa gimana? Apa saya 5 langsung tulis X 5x itu kurang 5X itu tuh bukan 57, bukan 5 dikali X. 4Y itu 4 kali Y gitu maksudnya. Bukan 5 kali 57, bukan. kali 5 enggak. 5 kali 7. 5 kali 7 35. Berarti 35 kurang 4 kali 4 kali 4 16. Berarti 35 kurang 16. 35 kurang 16 tuh 19. 19. Jawabannya berarti 19. Halo. 19 berarti. Boleh. Kayak di situ tambahin enggak? 5x itu 5 kali x. 4y itu 4 kali y. 5 kali 7 ya. Oke. Sebenarnya itu ya, sebenarnya Rehan itu di jam SD itu udah tahu hal gituan. Kalau misalnya AB dikurang BC itu tuh A dikali B, nggak perlu ditulis dengan ini karena kan ini dianggap nggak ada. Berarti perkalian itu kan adalah persama di dempet itu tuh perkalian berarti. Sama kayak 4x berarti 4 kali x, 4z berarti 4 kali z, z y z kali y kayak gitu dia. Beda halnya kalau 4 ditambah x itu baru beda. Itu konsep matematikanya di sana. Di mana Kak tahunya? Coba kamu buka buku SD-nya lagi. Jadi udah diambil dicatat atau gimana? Enggak dicatat. Enggak dicatat? Belum. Terus gimana nih? Aku soalnya harus ngapus. Ya. Ya nggak bisa kayak 2 halaman gitu. Tambah halaman. Bisa. Ini kayak nambah lagi kan. Maksudnya tuh kayak aku cuma bikin 2 sheet aja tadi, nggak sampai 10 lembar, 10 lembar gitu. Atau mau screenshot juga nggak apa? Nah, kan biasanya dijadiin File gitu gimana Kak? Yang biasanya kan saya bisa baca-baca. Iya, tapi ini kan baru-baru dapat 2 lembar doang. Nah itu keburu-buru kan, jadi cuma aku bikin 2 lembar doang. Coba. Ya. Kalau nggak ini di share terus kakak bikin baru bisa. Kalau di share gitu mah nanti aja. Soalnya kalau catat takutnya nggak cukup waktu. Nggak dicatat, terus screenshot mas. Ya. Bentar. Baru lagi aja. Oke, scroll atas. Bikin baru aja nggak apa. Bentar lagi. Jadi yang soal nomor 3. Nah, nomor 3 itu tentukan nilai Y-nya doang. Nomor 3 berarti diketahui nilainya berapa tuh nomor 3? Coba sebutin.
Ini bawah lagi. Nomor 3. Karena aku nggak bisa multitasking 2 itu. Nomor 3 tuh X plus 2Y 5 2X min Y X min Y X plus 2Y Ini 5 5 di sebelah sini. ya 2X min Y di bawahnya di baris kedua 2x min y 2X min Y X min Y x min y gini. iya Terus tutup kurung gitu. iya Sama dengan 7 5 min 1 min 2 7 5 min min 1 1. min 2 Jadi kita udah dapat kan persamaannya pastinya. Pojok-pojok, kanan bawah-bawah, atas-atas. Berarti ini sama ini. Ini nggak perlu menambah-nambahkan kayak tadi. Jadi kan langsung dapat ya. X ditambah 2Y sama dengan 7 kan. Sini paham? oke X tambah 2Y sama dengan 7 paham ya? iya Kalau yang min 1 tuh berarti X kurang Y sama dengan berapa? karena posisinya sama kan 2X kurang Y sama dengan berapa tuh? kakak posisi apa 2X kurang Y yang bawah ini berarti samanya dengan yang mana? min Sama 1 dengan berapa? min 1 Berarti yang sebelahnya X kurang Y sama dengan X kurang Y sama dengan min 2 min 2. Yang ditanya apa? lah 5 nya nggak ditulis emang. Nah, ngapain 5 sama dengan 5? Ya 5 sama dengan 5 emang. Ya. Ya, Iya. Yang ditanya tuh nilai Y. Kan kita perlu nyari variabel doang. Kamu mau nulis 5 sama dengan 5 juga nggak apa-apa. Mau ngabisin waktu. Nah, nanti tulis 5 sama dengan 5. Udah. Oke. Kayaknya aku pakai persamaan yang ini 2 dengan 3 biar lebih mudah. Tadi ditanyakan Y kan. Berarti kita persamaan 2X kurang Y sama dengan min 1 dengan X kurang Y sama dengan min 2. Nah, min Y sama min Y ini sama kan? Kita buat tambah aja. Biar bisa di min Y ditambah. Jangan ditambah dong. Kalau tambah malah nanti nambah min Y. Berarti kurang. Nah, nih. Min Y dikurang kurang Y. Kan gitu tuh. Pasti hasilnya adalah kita mengeliminasi namanya. Menghilangkan salah satu variabel. Aku pengen menghilangin yang Y. Berarti min Y kurang Y. Berarti kan min Y ditambah Y sama dengan 0. Maka ini hilang nanti. Ini. Sehingga tinggallah X sama X. Berarti 2X kurang X. Jawabannya adalah X. Dua X kurang X sama dengan X. Min 1 kurang 2. Fokus ke layar. Min 1 min 1 min 1 min 1 kurang 2. Berarti min 1 ditambah 2. 1 tambah 2. Hasilnya adalah 1 X-nya. Min 1 tambah 2. Kakak. Bentar. Itu yang Y min Y. Oh ya kan, min ketemu min. Jadi plus. Kan ini semua nih. Oh jadi, kita tambahin dari atas sampai bawah tuh yang di samping. Kita hitung Y min Y-nya. Gimana maksudnya? Itu yang Y min Y. Kenapa Y min Y? Kan 1 min 2 tuh dari
Oh, ditambah dari sampingnya kayak tadi kan. Kayak dari atas kan ke bawah. Jadi 2. Ini sama ini. Oh iya. Ini sama ini. Ini sama ini. Oh iya, oke. Bawah sama bawah. X-nya itu value-nya 1. Ya, karena min 1 tambah 2 kan. Min 1 tambah 2. Hasilnya adalah 1. Jadi X-nya itu 1. Oke. Hasilnya 1. Nah, dari sini pun kita ambil salah satu persamaan ketiga ini bisa kan. Mau yang 7, mau min 1, min 2, salah. Nah, aku pengen ambil yang bawah aja biar mempermudah. Ambil yang bawah aja. Berarti aku ngambil X kurang Y sama dengan min 2. Berarti X-nya kan 1. 1 dikurang Y sama dengan min 2. Pindahlah ruas mereka berdua. Berarti pindah nih berdua. 1 min 2-nya pindah ke sebelah jadinya tambah 2 sama dengan min Y-nya pindah ke sebelah jadi positif Y. Maka Y itu adalah 3 jawabannya. Tadi gimana kan X min Y sama dengan tuh. Oh, jadi abis itu yang di samping situ kita ambil. Halo? Iya. Aku ikut cara berpikir kamu aja. X min Y sama dengan. Itu kan sorry yang Y yang sama dengan Y3 itu gimana tadi Mas? Saya agak ngeblank. Kan kamu dapat X-nya kan? Ya. Ambil tuh yang ini. Aku mau ngambil persamaan ini. Oh, malas. Ini loh. Aku mau ngambil yang ini. Oke. Ini. X kurang Y sama dengan min 2 itu. Udah nih, tinggal masukin kalau X-nya 1 berapa. Terus pindah ruas gitu. Y-nya ke kanan, min 2-nya ke kiri. Tukar posisi. Dapat Y sama dengan 3. Gimana? Oh, satunya kita tambahin sama 2. Iya. Kan pindah ruas. Ya. Kiri kanan. Oke, X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Ini tanya apa? Iya. Mm-mm. Jadi jawabannya 3. Tapi apa jadi buat nyari Y itu kita harus nyari X-nya dulu. Ya, pasti. Karena mereka berdua dua kan? Ada 2 variabel, X sama Y. Iya, iya. Ini masih mending ada 2. Kalau ada 3, X, Y, Z. Kalau yang tanya Z, berarti kita harus nyari X, nyari Y dulu. Biar bisa ketemu Z. Oke. Oke. Nomor. Kalau bisa. Mulai dari ABP. Ini logaritma malah. Kamu udah pernah belajar logaritma? Kayaknya udah, tapi saya nggak ingat. P log A, log 2A kurang 2. Oke, coba baca dulu deh. P log A log A2 min 2 log B min 4 1 sama dengan sama dengan log B 1 log A 1. Oke.
Aku kayaknya perlu ke WC dulu deh. Bentar ya. Sembari itu aku coba kasih soal nggak nggak sulit kayak gitu juga sih. Buat jadi cari-carian kamu ya. Kok 6 ya? Bilang. Cari nilai X dan Y-nya. Aku ke WC dulu ya. Iya. Nah, tapi waktunya diperpanjangan. Hmm. Oke.
Halo, ini soal nomor 3 kan? Halo. Udah belum? Nah, ini soal nomor 3 kan ini? Enggak, soal baru. Belum. Beda. Enggak dapat? Hah? Belum dapat? Belum. Enggak, ini soal nomor 4 kan? Enggak. Apakah soal nomor 4 itu sama dengan yang aku bilang? Coba kamu lihat lagi. Enggak beda. Enggak dapat. Sekarang kita bahas soal nomor 4. Udah, ini nggak usah berarti. Enggak usah. Soal nomor 4 itu yang gimana ya? Mending soal nomor 4 apa yang lain aja. Soalnya ini US jadi bakal random soalnya ujung-ujungnya. Kalau nomor 4 matrix. Jadi bakal random yang keluar. Kalau ternyata yang masuk ke nomor 4 gimana? Ya jadi untung-untung. Emang yakin soalnya yang keluar? Habis nomor 4 itu apa sih? Itu malah fungsi komposisi. Kalau nomor 18 18 sekali. Itu garis singgung. iya. Menurut aku tuh kayak mending kamu pelajarin yang sesuatu yang mudah. Emang komposisi mudah sih. Kalau kalau misalkan Komposisi sama matrik kan udah lumayan paham ya, nomor 1 sampai 3. Karena mungkin yang komposisi ini. kalau misalkan eh 27 mudah nggak tuh soal cerita? 27. Ini model matematika. Pakai Hah? X tambah Y tambah Z gitu-gitu. Ini malah sulit karena kan 3 variabel yang gue bilang. Kamu perlu nyari X, cari nilai Y, tambah nilai Z. Itu dia. Kita belum tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Tadi kamu nanya, oh berarti nyari nilai Y itu harus tahu X-nya dulu. Of course. Kalau kamu tanya sekarang yang Z, berarti kamu nyari dua dong. X-nya nyari dulu, Y-nya nyari dulu. Dan itu caranya panjang. 27. Enggak, biasanya soalnya yang gini-gini suka keluar kadang-kadang yang kayak lingkaran gitu. Kadang-kadang dulu, tapi ini kan US. Jadi tadi saya ngerjain agama sama bahasa Inggris juga ya itu yang keluar random, Nah, nomor 26. dicampur dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Ya, Gitu. Nah, aku kasih tahu ya, nomor 26 itu peluang. Jelas. Nomor 27 ini bisa matriks juga. Cara pengerjaan bisa pakai matriks, bisa. Pakai persamaan 3 parabel juga bisa. nah, Tuh. Ini transformasi geometri fungsi, lingkaran, peluang.
lumayan. Peluang. Nah, ini kebanyakan peluang. Ini peluang. Permutasi dari 6 ke nomor 21. Permutasi 6 dari 10 dengan permutasi. Jangan-jangan kamu lupa juga yang ini. Apa? Permutasi ini. Ya, itu oh iya, saya juga ya kurang. Dulu kayaknya pernah bisa, tapi ya udah habis ujian langsung blank lagi. Habis saya ya itulah. 10 faktorial berarti dibagi 10 kurang 6 faktorial. Berarti dibagi yang bawahnya 10 faktorial dibagi 10 kurang 4. Kalau kita buat ini berarti 10 faktorial per 4 faktorial dibagi 10 faktorial per 6 ya. 10 kurang 4, 6. 6 faktorial. Nah, karena ini dibagi, berarti ini dibalik nanti. 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial per 10 faktorial. 10 faktorialnya bisa dicoret. Tinggallah 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 6. Ntar bisa di halaman kosong kayak tadi. Per 4 faktorial. 4 faktorial yang bisa dicoret. 6 kali 5, 30. Runut kan penjelasannya? Apa? Runtut gak penjelasannya? Iya. Apa rumit? Iya. Runut, runtut. Runut apaan runut? Ngurut dia. Jadi 10 faktorial, 6 faktorial. 10 per 6 per 4. Lalu 10-nya dicoret. 6. Itu 5-nya dari mana? Kan 6 faktorial tuh 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan gitu. Jadi 6. Atasnya 6. Jadi angka yang besar, paling besar di atas. Nah, terus 6 faktorial. Terus per 4. 4-nya nggak usah. Kan 4 faktorial sama 4 faktorial bisa dicoret. Kan bawa 4 faktorial kan? Jadi 6 kali 5, 30. Kita nyarinya gitu. Oke. Lanjut yang kalau yang nomor 22 saya juga pernah lihat keluar sih nomor 22. Sama. Tapi dia nyari N-nya berapa nilainya. Mana tuh? 22 gimana tuh? Soalnya yang log-log gitu saya lihat suka banyak keluar kadang-kadang. Tapi karena materinya dia acak, jadi saya kurang tahu mungkin kalau cuma 3, kali cuma 1 atau cuma 2 yang keluar. Iya. Oke. Bentar. Kenapa mau screenshot? Mau biar bisa pindah ke sebelah sih. Oke. Tonton ini saya foto aja deh. Nggak usah dicatat dulu, foto aja biar. Di foto atau di screenshot boleh. Oke dah. Kalau nomor udah ada 20 kali mutasi 4 N 5. Gimana sih itu tuh? 20 20
20 dikali PN5 PN,5 sama dengan 4 PN sama dengan 6. Nah, ini berarti begini ya. 20 dengan 4-nya bisa dicoret. Ini 5. Ya, bisa sederhana. Ini 5 permutasi N,5 dengan permutasi N. Berarti ini 5 dikali permutasi N, berarti N faktorial per N kurang 5 faktorial sama dengan N faktorial per N kurang 6 faktorial. N sama N-nya bisa coret kan? Kelihatan. Jadi hal yang bisa kita coret ya. Ini sih tinggal 5 dikali. Nah, N kurang 5 itu berarti dia 1 per N kurang 5 dikali N kurang 6 faktorial sama dengan ini 1 per N kurang 6 faktorial. Hari ini caranya sama kayak yang tadi apa gimana? Beda, tapi ini logika. Nah, ini N kurang 6 ini bisa dicoret? Sorry. Saya. Jadi kan ini nomor 20 ya? 22 ini ya. Kan 20 PN5 PN6. Jadi 5 itu PN5 itu kenapa 5 PN5 sama dengan PN6? Kan 20 bagi 4 5. Hah? Kan itu 20 bagi 4 kan? Oh, jadi kita nyocokin. Disederhanakan. Oke, boleh terus penjelasannya nggak? Kalau saya lihat gini doang agak bingung. 20 dibagi 4. Ini 20 dibagi 4 ini. Kan ini 5. Ini 1. Maka 5 dikali disederhanakan. Yang bisa disederhanakan. 5 kali 4 30. 5 4 20 bagi 4 5. 4 bagi 4 1. Terus PN5 kemudian PN,6. Oh, ntar. Oh, PN,6-nya itu karena ya dari soal ya. Iya, dari soal. Nah, habis itu 5 kan udah coret 20 sama 4-nya coret. Jadi 5 PN Gimana? Kan enggak. Kan di soalnya kan 20 titik PN5 sama dengan 4 PN6 nilai N yang memenuhi. Nah, jadi 5 PN5 20-nya 20 bagi 4
5. Mm-mm. Iya. 20 bagi 4, 5. Itu jadi 5 kan 4-nya coret. Jadi 5 pen 5 sama dengan Pn,6. Mm-mm. Nah, 5-nya itu 6. 6 lagi. N. N. Itu kenapa jadi N per N5? N per N-5 apa emang digituin? Loh, kan sama. N-nya kan yang depan. Kan tadi kan 10 dengan 6 kan. Itu kan pasti 10 faktorial per 10 kurang 6. Kan gitu. Jadi kalau ini N kurang 5 dong. Oh, kayak di apa ya, kayak di ibaratin ya. Ya emang gitu kan ininya konteksnya dia. Hmm. Nah, Jadi sampai N, 6 berarti N faktorial dikurang N kurang 6. apa? Kan itu kan Pn, 6. Berarti permutasi N dari 6, 6 dari N. Berarti kan N faktorial per N kurang 6. Nah, saya pas udah bagian sini saya agak-agak mudeng gimana? Halo? Boleh ini enggak? Yang ini tadi. Kamu tahu kan kenapa di sini tadi 10,6? Tahu kan 10,6? Iya. Nah, ini kan 10,6. 10 itu anggap N. Makanya kan N-nya paling atas kan berarti. Maka 10 paling atas kan. Hmm. Per 10 kurang 6 kan. Ya enggak? Iya. Sama dengan ini konteksnya. Ini 0,6 berarti N-nya di atas N faktorial per N kurang 5. Kalau ini N faktorial N kurang 6. Hmm. Ininya mainnya. Bedanya tadi itu 10, sekarang N. Ya, karena kita nggak tahu nilai N-nya berapa. Oke. Terus kenapa 1 tiba-tiba di atas? Kan N bagi N 1. Kan N faktorial bisa dicoret tuh. Ini kan sama-sama N faktorial bisa dicoret dong berarti. Nih, kelihatan nggak nih yang kulingkaring ini? Sama-sama Iya. N. Bisa dicoret nih, berarti. Hmm. Hmm. Nah, udah 1 kan nilainya pas. Iya. Hmm. Lagi yang bingung. Oh ya, N nilainya 1. N bagi N. Itu kenapa sama dengan 1 per N-5? Kan N bagi N itu ini 1 yang di atas. Ini tuh N faktorial bagi N faktorial. Makanya yang ini 1. Ini juga sama N faktorial bagi N faktorial. Sama kayak tadi kalau misal kamu di sini 5, sini 5, coret aja. Kan sama nilainya. Oh, jadi N minimal 1 per N minimal itu sama dengan nilainya sama N min 6. Iya kan? Enggak, sekarang sampai yang ini atas ini udah paham belum yang ini? Iya, saya cuman agak ya udah, cuman agak kurang paham yang bawahnya doang. 1 per N kurang 5 itu. Iya. Nah, itu udah anggaplah 1 per N kurang 5, ini 1 per N kurang 6, udah kan? Nah, Nah, itu kan berarti N kurang 5 itu tuh bisa dikalikan, kan dia tuh faktorial tuh kan kurang satu terus. Kayak 6. 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan ngurang terus 1, 1, 1, 1. Gitu kan kurang kan? Berarti kalau di sini N kurang 5, berarti sebelahnya N kurang 6. Sebelah lagi N kurang 7 dikali. Sebelah lagi N kurang 8 dikali. Dan seterusnya. Itu dong berarti. iya. Gitu kan? Nah, Nah, makanya di sini N sampai kurang 6 aja. Apa sih tujuannya kok sampai N kurang 6? Karena oh, lihat sebelah itu N kurang 6 doang sampainya. Sehingga bisa aku coret yang ini. Matematika itu terlihat tentang coret-mencoret. Tentang menganalisa, oh ini benar-benar udah selesai gitu. Nggak perlu sampai ke N kurang 7, N kurang 8 ngapain. oke.
kurang 6. Makanya bisa dicoret ini. Maka sebenarnya hasilnya itu adalah 5 dikali 1 per N kurang 5 sama dengan 1. Oke. Atau kita bisa buat 5 kali 1, 5. N kurang 5 kali 1, N kurang 5. Berarti N itu berapa? N itu adalah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tuh. Jadi jawabannya 10. Ya. Ada yang tanya N ya? Oke. Oke, kalau misalkan sekarang kalau yang GeoF itu gimana caranya? Gimana? Yang soal ada log-lognya itu gimana sih cara ngerjainnya? Kalau log itu lebih Yang matrik. Biasanya suka agak banyak biasanya. Yang log-log gitu. ini. Iya. Ini jelimet sih. Kalau Apalagi nggak ini jelimet. nomor 4, nomor 5 deh. Nomor 5 itu fungsi komposisi. Kayak cara ngerjainnya, kalau aku lihat cara ngerjainnya itu dia di belakang gimana ngerjainnya. Lima itu kan 3 per X. Ini 3 per X. 3 per X. Itu apanya tuh 3 per X tuh? Fx sama dengan 3 per X. Fx. Tiga per X. Terus apa lagi? Antara nomor 5. 3 Fx sama dengan 3 per X dan Gx sama dengan X. Pak, apa sih namanya? Akar sama dengan akar X plus 5. Yang ditanya adalah apa bundarannya? Yang ditanya adalah maka daerah asal fungsi komposisi FOGX adalah Komposisi FOGX. eh, Bundaran G X. Berarti nilai bukan G daerah asal fungsi komposisi FOGX. kita mencari asal dominannya dulu. Berarti kan kalau kita masuk ke nilainya, nilai G ini menggantikan nilai yang ini, nilai X-nya. Karena ngerjainnya itu dari belakang ke depan. Berarti G-nya masuk ke F. Berarti G-nya masuk ke F itu berarti 3 per nilai X-nya diganti menjadi akar X tambah 5. Gitu. Nah, ini fungsi dominannya. Jadi kalau syarat dalam akar, itu kan berarti kalau X tambah 5, Jadi G-nya itu jadi masuk ke G. X-nya. Menggantikan nilai X yang di depan itu. Oke, jadi yang F. yang apa sih yang akar X plus 5 tuh jadi X-nya jadi 3 per akar X plus 5. Betul. Gitu maksudnya. 3 per akar X tambah 5. 3 X akar tuh. Nah, terus habis itu dia apain? Setelah itu kan nyari nilai syarat dalam akar. Itu kan X tambah 5 kan. X tambah 5 itu nilainya harus
lebih besar daripada 0. X tambah 5 itu harus lebih besar daripada 0 atau tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia ini nilainya 0 ya nggak ada nilainya berarti. Maka di sini juga syaratnya penyebutnya juga tidak boleh 0. Berarti itu nilainya X-nya itu harus lebih besar daripada atau sama dengan min 5. Karena kan plus 5-nya pindah ke sebelah tuh kiri. Sudah. Nah, kalau penyebutnya tidak 0, berarti X tambah 5-nya nggak boleh sama dengan 0. Akarnya ya. Tidak sama dengan 0. Taruh sini aja. Ini sama dengan tidak sama dengan 0. Berarti kalau akarnya tidak sama dengan 0, X-nya itu bisa min 5. Nilainya di atas min 5 maksudnya. Di atas min Jadi 5. nilai X itu lebih besar daripada min 5. Atau tidak sama dengan min 5. Tidak boleh sama. Atau tidak sama dengan min 5. Nah, itu syaratnya. Dengan demikian, domain f g x itu adalah X-nya lebih besar dari domainnya X-nya lebih besar dari min 5 atau X-nya tidak sama dengan ini. Atau bisa juga min 5 dengan X intervalnya tak hingga. Kalau ini main logika, jadi kamu menanyakan hal-hal yang ini perlu dilogikan. Ya, terhingga. Jadi, nah terus habis diginiin. Udah itu nilainya hasilnya. Jadi udah jawabnya cuma X lebih besar daripada 5. Udah itu jawabannya. X lebih besar daripada min 5 dan tak hingga. Oke. Sekarang kalau nomor 4 gimana nomor 4? Nomor 4 itu logaritma yang aku bilang tadi. Sekarang enakan nomor 4 apa nomor 6 yang buat dibahas? Nomor 6 itu lanjutan dari yang dibahas tadi. Oh, kalau nomor 9 apa nomor 9? Itu. Nomor 9 apa? Nomor 9 apaan nomor 9? Nomor 9 itu masuk nilai ininya. Oh, kalau nomor 9 itu malah inverse ya. Kamu perlu nyari nilai GX-nya. Itu butuh pengandaian. Dan saran aku sih lebih baik kamu apa ya namanya? Cari yang menurut kamu tuh mudah dan ikutin alur-alurnya gitu. Ya udah nomor 4 deh. Kalau enggak 4 ya boleh deh 4. Tapi waktunya sih kan tadi penambahan waktu 5 menit ya. Iya. Ya dikit lah itu. Soalnya besok US. Aku cuma bisa kasih ininya, kisi-kisinya karena ini 6, 7, 8, 9, 10 itu semuanya sama fungsi komposisi. Jadi ini cara nyarinya itu adalah kamu pelajari fungsi komposisi atau kamu tulis ini di ChatGPT, kamu bisa pelajari sendiri juga bisa. Banyak dengan form yang sama. Tapi ini fungsi inverse beda, fungsi inverse beda. Atau ini fungsi inverse juga, itu beda lagi. FOG, tapi sebenarnya sama dengan fungsi yang atas ya, tapi bedanya ini ada fungsi
komposisi aja kayak gitu. Ini transformasi geometri fungsi beda, transformasi geometri fungsi beda, transformasi geometri fungsi juga beda sama lingkaran. Nah, kalau lingkaran beda sih pasti. Nah, lingkaran sama lingkaran, semua peluang sama peluang, kayak gitu sih mereka. Ini gitu. Aku kirimkan yang udah di ini ya. Iya. Oke.